Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada soal berikut, diketahui dua buah roket dengan masing-masing persamaannya. Nah, untuk nilai H itu melambangkan tinggi, sedangkan untuk T itu melambangkan waktu. Pada soal pertama, berdasarkan persamaan roket pertama, maka berapakah nilai P? Oke, kalau kita coba baca kembali, persamaan pertama disajikan ya ketinggiannya itu dalam tabel berikut, yaitu tabel roket pertama. Waktunya 0, tingginya 0. Ketika waktunya 1 detik, tingginya adalah 28. Oke, kita coba ambil persamaan yang ini, yaitu 1 dengan 28. Berarti di soal pertama kita punya ya T-nya atau bentukannya ini adalah 1, dan ketinggian itu berarti H-nya atau HT-nya ya adalah 28. Nah, kita coba menggunakan persamaan yang ini, nanti dapat berapa nilai P. Oke, kita tulis kembali persamaannya. HT sama dengan min 4 buka kurung T min P kuadrat plus 64. HT-nya sudah ada 28. Nah, ini yang harus dipindah adalah plus minusnya terlebih dahulu, karena kita akan mau mencari P ya. Jadi ini 64-nya kita pindahkan jadi min 64. Kemudian yang ini min 4 dikali T. T-nya sudah ada ya, yaitu 1 min P kuadrat. Nah, 28 min 64 kita punya min 36. Min 4-nya pindah ruas, berarti kita bagi min 4 sama dengan 1 min P kuadrat. Oke, kita punya 9. Nah, yang harus dipindah berikutnya adalah pangkat 2. Pangkat 2 pindah jadi akar kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 9 sama dengan 1 min P. Ingat, untuk akar kuadrat bisa positif, bisa negatif. Artinya, bisa saja hasilnya positif 3, atau bisa juga hasilnya negatif 3. Nah, kita mau mencari nilai P-nya, maka ini P-nya kan masih minus, harus pindah ruas. 3-nya boleh langsung dipindah, jadi tukar tempat ya. Sekarang P-nya karena sudah dipindah menjadi positif, sekarang 1 min 3-nya pindah juga, jadi negatif. Berarti P-nya adalah min 2. Nah, ini juga sama, P-nya negatif, pindah ruas, tukar tempat dengan min 3. Min P pindah jadi positif P, kemudian min 3 pindah jadi positif 3. Berarti dapat P-nya adalah min 2 dan 4. Yang harus dipahami, di sini P-nya tidak boleh negatif ya. Berarti yang pas adalah opsi yang E, yaitu 4. Oke, untuk soal yang kedua, di sini ada 4 buah pernyataan. Kita harus cek pernyataan mana saja yang bernilai benar. Oke, untuk pernyataan pertama, waktu yang dibutuhkan roket kedua, berarti kita cek roket kedua persamaannya adalah 8 detik. Kalau kita cek kembali, kita pahami kembali, dia kembali ke tanah, itu artinya ketinggiannya atau HT-nya ya, itu sama dengan 0. Nah, berarti kita cek ketika HT-nya 0, apakah benar T-nya 8 atau bukan. Berarti kita masukkan ya ke persamaannya, ke persamaan roket yang kedua, yaitu kita punya HT sama dengan min 4 T kuadrat plus 32T. HT-nya sudah ada, ganti langsung 0. Ini min 4, T-nya tadi sudah kita ambil, yaitu 8 kuadrat plus 32 dikali dengan 8. Nah, ini kuadratin dulu, jadi 8 pangkat 2, 64 ya. 64 baru dikali min 4. Berarti hasilnya min 256. Kemudian sampingnya 32 dikali 8, hasilnya juga 256. Min 256 plus 256, nilainya adalah 0. Nah, berarti antara kiri dengan hasil ruas sebelah kanan sama. Karena sama, berarti nilainya pas atau benar ya. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, roket akan mencapai tinggi maksimal pada detik ketiga. Oke, kemudian tingginya adalah 60 kaki. Jadi gini, kalau sebuah roket dia bergerak dari dasar tanah menuju ke atas dan balik lagi, ini adalah
tinggi maksimal. Nah, artinya apa? Artinya ketika dia sudah melewati titik tengah atau sumbu simetri ya, dia akan kembali lagi ke posisi yang lebih rendah dari dirinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus tahu berapa sumbu simetrinya dulu. Jadi pada pernyataan nomor 2, kita coba cek mencari persamaan sumbu simetri. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini coret-coretannya. Berarti sumbu simetri jangan lupa X sama dengan min B per 2A. Berarti B-nya yang mana? B-nya itu adalah yang di depan T pangkat 1, berarti 32. Jadi min 32 dibagi 2A. 2 kali min 4. Berarti min 32 dibagi min 8 ya. Sehingga dapat untuk T-nya ini adalah 4. Nah, T-nya saja itu sudah salah. Kenapa? Karena di sini disebutkan dia ketiga, padahal seharusnya keempat ya. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan ketiga, ketinggian roket kedua pada detik kedua. Nah, jadi di pernyataan ketiga ini T-nya ya atau waktunya itu adalah 2. Nah, katanya sama nggak sih ketinggiannya dengan ketika T-nya 6 atau waktunya 6? Berarti kita cek ketika ketinggian 2 itu berapa, ketika ketinggian 6 detik itu berapa. Oke, berarti kita coba ya. Ketika ketinggian 2 detik, kita ganti T-nya dengan 2 dulu. Berarti min 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 32 kali 2. Nah, nanti cek apakah sama dengan ketika ketinggiannya adalah 6. Berarti min 4 kali 6 pangkat 2 plus 32T, T-nya langsung ganti 6. Nah, ini kita punya ya. Min 16 plus 48. Min 16 plus 64. Sedangkan sampingnya min 144 ditambah 192. Ini 48. Sebelah kanan sama ya, 48 juga. Oke, karena sama, berarti pernyataan 3 benar. Nah, sekarang yang pernyataan pernyataan keempat. Roket kedua tidak pernah berada pada ketinggian 50 kaki. Oke, ini sumbu simetrinya ya, kita kembali ke pernyataan yang kedua tadi karena masih sama. Di pernyataan kedua, itu kan sumbu simetrinya ketika X-nya adalah 4. Nah, berarti bagaimana cara kita ngedapetin tinggi maksimumnya? Untuk ngedapetin tinggi maksimum, itu ketika nilai T ya, ketika nilai T-nya adalah 4, dimasukkan ke roket yang kedua. Berarti kita punya min 4 dikali T-nya ganti 4 kuadrat ditambah 32 dikali 4. Berarti ini dapat min 64 ditambah 128 sama dengan 64. Nah, artinya ketinggian maksimumnya itu adalah di 64 kaki. Berarti kalau ketinggiannya aja nyampe di angka 64 kaki, kalau cuma sekedar 50, pasti terlewat atau pasti pernah berada di angka 50. Jadi untuk pernyataan yang keempat ini salah. Jadi sekali lagi, ketinggiannya nyampe di angka 64 paling tinggi. Berarti kalau tingginya cuma 50, itu bisa tercapai atau pasti pernah berada di ketinggian 50. Jadi dapat ya, pernyataannya benar, salah, benar, salah. Berarti yang C. Oke, untuk soal yang berikutnya. Nah, ini kita mau mencari ketinggian maksimum dan juga berapa waktu yang dibutuhkan. Oke, tadi kalau kita mau mencari waktu ya, atau T, ini sama saja seperti sumbu simetri, yaitu gunakan min B per 2A. Berarti kalau persamaannya seperti ini, A-nya adalah yang di depan pangkat 2, berarti A-nya min 4, B-nya yang di depan pangkat 1, berarti B-nya adalah 40. Min B, berarti kita punya min 40 per 2A. 2 kali min 4 ya, berarti min 40
dibagi min 8 dapat T-nya atau waktunya adalah 5 detik. Nah, sekarang untuk mencari maksimum ataupun tinggi maksimumnya. Nah, untuk mencari tinggi maksimum, kita kan sudah punya fungsinya, yaitu HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. T-nya ini udah dapat 5 detik. Berarti tinggal dimasukkan saja. Jadi min 4 kali 5 pangkat 2 plus 40 dikali 5. Kuadratkan dulu. Jadi 5 pangkat 2 25. 25 dikali min 4 ya. Berarti kita punya min 100. Kemudian 40 kali 5 dapat 200. Berarti totalnya dapat 100 meter. Jadi dapat ya, ketinggiannya adalah 100 meter dan waktunya adalah 5 detik. Berarti opsi yang E.